Baik, kembali lagi bersama saya Maulidi Fatur Rahman. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit mengulas dan membahas salah satu buku yang sangat fundamental sekali di kalangan para mahasiswa, terkhususnya aktivis itu sendiri. Mungkin bagi teman-teman sudah pernah memiliki buku ini atau sudah pernah membaca buku ini, namun itu bukanlah sebuah penghalang bagi saya untuk bagaimana kemudian mendiskusikannya kepada teman-teman. Saya akan memperlihatkan buku itu. Ini bukunya. Judul buku ini Pengantar Epistemologi Islam, penulisnya Ayatullah Murtada Mutahari. Tentu di dalam buku ini ada beberapa bab yang dihadirkan oleh Murtada Mutahari tentang persoalan manusia atau epistemologi itu sendiri. Pada awal bab buku ini menjelaskan bagaimana kemudian epistemologi di dalam pandangan Al-Quran. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, tentu pandangan dunia dan ideologi sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia, baik secara individu ataupun masyarakat secara umum. Nah, apa sih pandangan dunia dan ideologi itu sendiri? Tentu, pandangan dunia adalah merupakan sekumpulan pengetahuan manusia dalam melihat, menilai, menafsirkan alam itu sendiri. Sedangkan ideologi merupakan sekumpulan pandangan-pandangan dunia. Tentu sangat jelas ya perbedaannya, bahwasanya pandangan dunia itu hadir daripada pengetahuan kita dalam memperoleh ataupun menafsirkan alam itu sendiri, sedangkan ideologi merupakan sekumpulan pandangan dunia. Nah, hadirnya ideologi itu tidak terlepas daripada pandangan dunia, karena pandangan dunia merupakan landasan untuk bagaimana ideologi ini bisa terbangun. Misalnya saya mengatakan kepada teman-teman, kenapa kamu memilih ini dan tidak memilih itu? Nah, teman-teman jawab, saya memilih ini karena begini-begini. Dan saya tidak memilih itu karena begini-begini. Secara tidak langsung, teman-teman menjelaskan pandangan dunia teman-teman dalam menafsirkan kesimpulan yang teman-teman ambil. Nah, pandangan dunia ini tentu terikat daripada setiap individu. Setiap individu ataupun setiap manusia memiliki pandangan dunia yang berbeda-beda. Nah, tentu pandangan dunia yang berbeda-beda inilah yang melahirkan pula ideologi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, instrumen pengetahuan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang instrumen pengetahuan, ada beberapa filsuf yang akan saya kemukakan bagaimana perjalanannya dalam memperoleh pengetahuan itu sendiri. Salah satu contohnya ialah René Descartes. René Descartes meragukan dirinya sendiri dalam menilai pengetahuan. Konon, saat itu René Descartes berjalan di sebuah gurun dan merenung. Ia memikirkan dirinya dan meragukan pengetahuan itu sendiri. Dan ia pun berteori tentang aku berpikir maka aku ada. Tentu teori ini sudah tidak asing lagi bagi para masyarakat intelektual itu sendiri, terkhususnya para penganut filsafat itu sendiri ataupun para individu yang mempelajari tentang filsafat. Nah, contoh René Descartes inilah bagaimana kemudian pengetahuan itu dipermasalahkan. Hadirnya buku ini itu menyinggung tentang bagaimana setiap insan, setiap manusia itu mempunyai perbedaan pengetahuan, namun tidak dapat menyimpulkan bahwasanya pengetahuan itu bisa diterima oleh setiap individu sendiri. Contoh semisal ada beberapa filsuf yang saya kemukakan di awal tadi tentang René Descartes, ada pula tentang Plato, John Locke, Kant, Hegel dan sebagainya. Itu adalah memiliki masa pemikiran, pandangan dunia dan ideologinya yang berbeda-beda. Nah, di dalam instrumen pengetahuan ada beberapa penjelasan. Yang pertama ialah indera. Kehadiran indera dalam memperoleh pengetahuan tentu sangat jelas. Semisal ketika kita merasakan udara dingin, merasakan panasnya matahari, itu tidak terlepas daripada kulit kita dalam menilai itu. Semisal kita bisa mendengar, itu tidak terlepas daripada telinga kita. Nah, inilah kemudian indrawi sebagai rujukan dalam memperoleh pengetahuan. Nah, selanjutnya ialah rasio ataupun akal ataupun logika kita dalam memperoleh pengetahuan. Seorang filsuf bernama Plato berteori bahwasanya
sebelum kita hadir di dunia ataupun kehadiran kita di dunia itu tidak terlepas daripada kita sebelumnya sudah pernah ada ataupun hadir di alam ide itu sendiri. Ini bisa dikatakan idealisme Platonia. Nah, tentu dalam memperoleh pengetahuan kita menggunakan neraca pemikiran kita, menggunakan akal kita dalam menangkap pengetahuan itu sendiri, dalam menilai alam objektivitas sendiri untuk mengumpulkan pandangan dunia kita dan dijadikan ataupun pada akhirnya berujung pada ideologi masing-masing. Ini sangat jelas bahwasanya akal sangat berfungsi dalam memperoleh pengetahuan. Nah, di dalam Islam itu sendiri, di dalam bukunya Teologi Islam yang ditulis oleh Harun Nasution tentang bagaimana kaum Mu'tazilah itu sendiri menjadikan akal sebagai pedomannya dalam memperoleh ataupun menafsirkan pengetahuan terkhususnya di dalam Islam itu sendiri. Selanjutnya ialah alam. Tentu untuk memperoleh pengetahuan kita perlu melihat alam itu sendiri. Nah, di dalam Quran surat Yunus ayat 101 itu sangat jelas mengatakan bahwasanya lihatlah apa yang ada di bumi dan seisinya. Itu salah satu contoh kita sebagai masyarakat agama dalam menilai dan memperoleh pengetahuan. Semisal kita bisa melihat apa saja yang ada pada alam itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengetahui pohon, tidak mungkin kita bisa mengetahui buah-buahan dan hewan sebagainya kalau kita tidak bisa menafsirkannya itu sendiri. Kembali kita refresh kepada histori sejarah manusia, pencipta manusia kali itu. Pencipta manusia kali itu, tentu manusia adalah sesuatu hal yang istimewa. Kenapa demikian? Karena manusia diberikan sebuah pengetahuan. Itu sangat jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Tentang bagaimana nama-nama hewan, bagaimana nama-nama buah, itu diperkenalkan oleh Adam itu sendiri. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita bernalar, bagaimana kita merasakan indrawi dalam memperoleh pengetahuan melalui instrumen alam itu sendiri. Selanjutnya adalah Al-Quran. Tentu sebagai masyarakat agama mempercayai bahwasanya kitab itu adalah salah satu instrumen pengetahuan. Nah, di dalam Islam itu sendiri, kita bisa mengambil contoh semisal Al-Quran. Sangat jelas bahwasanya Al-Quran adalah teks yang sangat fasih menjelaskan tentang pengetahuan. Di dalamnya sudah ada tentang bagaimana sosial, ekonomi, historis, dan bagaimana perkembangan manusia yang bisa kita ambil dan pelajari dan dijadikan sebagai pedoman. Nah, kemudian Mutari menambahkan dan menyinggung sedikit bagaimana filsuf barat itu lebih mengutamakan akalnya, termasuk tadi Plato, dan mengutamakan indranya termasuk seperti John Luth, karena dia tidak melibatkan hati ataupun penyucian jiwa yang dikatakan oleh Mutari. Semisal dia analogin bahwasanya untuk mencapai cahaya itu, dia analogin semisal cermin. Ketika cermin itu memantulkan suatu yang ada di depannya itu secara bersih, karena cermin itu tidak dikotori. Nah, ketika cermin itu diisi oleh beberapa warna, semisal warna merah, maka cermin itu tidak dapat memantulkan seluruh yang ada di depannya dan ditutupi sedikit oleh warna yang merah itu. Nah, inilah yang kemudian disinggung oleh Murtada Mutahari tentang bagaimana kemudian filsuf barat tidak bisa lebih mengutamakan akal dan lebih mengutamakan indera dalam memperoleh pengetahuan untuk mencapai hal itu sendiri ataupun kebenaran itu sendiri. Nah, itulah beberapa pengantar tentang epistemologi Islam yang diambil ataupun dijadikan rujukan daripada bukunya Murtada Mutahari itu sendiri melalui gaya bahasa saya sendiri. Namun di sini yang perlu saya garis bawahi bahwasanya pembahasan kali ini ialah pembahasan yang belum secara full selesai. Nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan atau video selanjutnya. Dan saya mau katakan bahwasanya epistemologi adalah salah satu alat ataupun salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk itu, mohon maaf bila ada penyampaian kurang dari saya sadari bahwasanya itu memang kesalahan saya pribadi, dan ketika memang ada yang kelebihan disampaikan ataupun kelebihan itu disampaikan,
itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.